warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan kami kelompok 2 MTPIK dengan materi teori konsumsi. Di sini kami akan menjelaskan teori konsumsi, di mana materi ini akan dijelaskan yang pertama kepada Saudari Ellen Sabatani Siregar. Pada Ellen Sabatani Siregar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yaitu model konsumsi siklus hidup. Model konsumsi siklus hidup dikenal dengan life cycle hypothesis, disingkat dengan LCH. Teori ini dikembangkan oleh para ahli yaitu Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bloomberg. Nah, model konsumsi siklus hidup ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Nah, kenapa sih kegiatan konsumsi ini dikatakan kegiatan seumur hidup? Dikarenakan kegiatan seumur hidup yang berarti tidak akan putus dan tersudahi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Secara kan kita tahu bahwa konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau seseorang untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Teori konsumsi siklus hidup lebih menggali faktor-faktor apa saja yang memengaruhi besarnya pendapatan disposable, dan faktor yang paling banyak mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan disposable. Apa sih pendapatan disposable? Pendapatan disposable yang dimaksud adalah sisa pendapatan yang dibebankan kepada seseorang setelah membayar pajak dan siap dibelanjakan di dalam pemenuhan kehidupannya. Nah, pendapatan disposable berkaitan dengan usia seseorang dalam siklus hidupnya. Mengapa demikian? Karena tingkat pendapatan akan memengaruhi konsumsi seseorang. Jika pendapatannya rendah, maka konsumsinya akan semakin berkurang. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi kedua yaitu kepada Saudari Anggi Kurnia Jayanti. Kepada Anggi kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama, periode belum aktif. Periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja. Biasanya berkisar antara 0 hingga 20 tahun. Pada periode ini, umumnya manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, mereka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang telah berpenghasilan. Selanjutnya yaitu yang kedua, periode produktif. Periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar 20 tahun hingga usia 60 tahun. Selama periode ini, tingkat penghasilan meningkat, awalnya meningkat cepat dan mencapai puncaknya pada usia sekitar 50 tahun. Setelah itu, tingkat pendapatan disposable menurun sampai akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi. Yang ketiga yaitu periode tidak produktif lagi. Periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi 60 tahun. Ketuaan yang datang tidak memungkinkan mereka bekerja. Baik, untuk materi ketiga yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa Salsabila. Kepada Safa kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Alternatif lain untuk menjelaskan pola atau perilaku konsumsi adalah teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis atau yang disingkat dengan PIH yang diajukan oleh Milton Friedman. Sama seperti teori-teori lain, PIH juga meyakini bahwa pendapatanlah faktor dominan yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Perbedaannya terletak pada pendapat PIH yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen atau permanent income.
Permanent income ini dapat dituliskan dengan C sama dengan lambda YP, di mana C adalah konsumsi, YP adalah pendapatan permanen, dan lambda adalah faktor proporsi, di mana lambda lebih besar daripada 0. Yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah tingkat percepatan rata-rata yang diekspektasi atau diharapkan dalam jangka panjang. Sumber pendapatan itu berasal dari pendapatan upah atau gaji dan non-upah atau non-gaji. Pendapatan permanen akan meningkat bila individu menilai kualitas dirinya makin baik sehingga mampu bersaing di pasar. Dengan keyakinan tersebut, ekspektasinya tentang pendapatan upah atau gaji makin optimistik. Ekspektasi tentang pendapatan permanen juga akan meningkat jika individu menilai kekayaannya meningkat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kepada Saudari Melinda. Kepada Saudari Melinda kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, jadi sebab dengan kondisi seperti itu, pendapatan non-upah atau non-labor income diperkirakan juga meningkat. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen. Kadang-kadang sebaliknya. Jadi, hal yang menyebabkan adalah pendapatan tidak permanen yang besarnya berubah-ubah. Pendapatan ini disebut pendapatan transitory atau transitory income. Nah, di sini kami memberi contoh di mana YD sama dengan YP tambah YT, di mana YD adalah pendapatan disposable saat ini, sedangkan YP adalah pendapatan permanen dan YT adalah pendapatan transitory. Nah, dari persamaan di atas terlihat bila YT bernilai positif, pendapatan disposable saat ini meningkat, begitu juga sebaliknya. Hanya saja seperti yang telah dikemukakan di awal pembahasan tentang PIH, faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi bukanlah pendapatan disposable saat ini, melainkan pendapatan permanen. Lalu, apakah pendapatan transitory tidak berpengaruh terhadap konsumen? Nah, jawabannya tentu ada pengaruhnya, tetapi sangat kecil. Sebab rumah tangga penggunaan pendapatan permanen sebagai perimbangan utama dalam pengambilan keputusan mengkonsumsi barang dan jasa. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kepada Saudari Mutia Nur Arisa. Kepada Mutia kami persilakan. Akan menjelaskan yaitu C, teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori konsumsi LCH dan PIH ini memberikan tekanan tentang pengaruh pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya ada sebuah teori yang lebih awal daripada kedua teori tersebut dalam memberi penjelasan tentang pengaruh pendapatan disposable jangka pendek dan jangka panjang. Teori tersebut ialah teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis atau yang dapat disingkat dengan RIH. Jadi, teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis atau RIH ini dikembangkan oleh James Dussary. Kendati pun mengakui pengaruh dominan pendapatan terhadap konsumsi. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Dampak perubahan pendapatan disposable dalam jangka pendek ini berbeda dibandingkan dalam jangka panjang. Perbedaan ini pun dipengaruhi oleh jenis perubahan pendapatan yang dialami. Oleh karena itu, rumah tangga memiliki dua preferensi atau fungsi konsumsi yang disebut dengan fungsi konsumsi jangka pendek dan fungsi konsumsi jangka panjang. Dapat kita lihat pada gambar 11.2 yaitu model konsumsi pendapatan relatif berikut ini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kepada Saudari Listia Triputri. Kepada Saudari Listia, Sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya tadi telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Nah, teman-teman, setelah teman-teman perhatikan kurva tadi yang telah dijelaskan, bisa kita lihat bahwa kurva C1 itu merupakan kurva konsumsi jangka panjang. Nah, sedangkan
kurva C50 dan C51 itu adalah kurva konsumsi jangka pendek. Nah, jika kita perhatikan bahwa sudut kemiringan kurva konsumsi jangka pendek itu lebih landai dibanding kurva konsumsi jangka panjang. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa dampak perubahan pendapatan disposable terhadap konsumsi lebih terasa terlihat dalam tenggang rasa waktu yang lebih panjang. Nah, dalam jangka pendek pengaruh perubahan pendapatan disposable terhadap perubahan konsumsi itu lebih kecil dibanding dalam jangka panjang. Nah, misalnya teman-teman lihat pada kurva Y0. Kurva Y0 itu adalah tingkat pendapatan disposable tertinggi yang pernah dicapai oleh rumah tangga. Nah, dengan demikian tingkat konsumsi menurut fungsi jangka pendek dan jangka panjang adalah berada di titik A. Baik teman-teman, hanya itu materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Saudari Aprilia kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penjelasan yang dipaparkan oleh Saudari Liestia. Nah, lanjutannya yaitu jika tiba-tiba karena kelesuan ekonomi terjadilah penurunan pendapatan disposable dari Y0 ke YZ. Menurut RIH, konsumsi tidak akan menurun ke titik B sesuai dengan jalur C, melainkan ke titik C yang berada di jalur C. Sebab secara psikologis rumah tangga tidak ingin bila konsumsinya menurun drastis untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi sesuai dengan titik C. Jadi bila perlu rumah tangga akan mengambil tabung. Jadi menurut teori pendapatan relatif atau RIH, tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu. Terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai karena memang pada konsumsi ini masih dipegang oleh konsumsi yang lalu. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan materi kelompok 2 mengenai teori konsumsi. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Dadah.